Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Luar biasa bukan? Baik, kali ini kita akan membahas materi tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Muatan pelajaran kita yang pertama adalah PPKN. Materi pokoknya pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Contoh kewajiban seorang siswa di lingkungan sekolah antara lain: A. Patuh dan taat kepada guru maupun kepala sekolah. B. Ikut bertanggung jawab atas mengenai ketertiban, keamanan, dan kebersihan sekolah. C. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan, halaman, dan perabot yang ada di sekolah. D. Menghormati guru dan saling menghargai sesama siswa serta warga sekolah yang lain. E. Mematuhi tata tertib sekolah. F. Senantiasa menjaga nama baik sekolah, guru, siswa yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. G. Mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. H. Mengikuti segala acara yang diselenggarakan pihak sekolah. I. Berusaha membantu proses kelancaran dalam kegiatan pembelajaran. J. Selalu memberikan keterangan baik sakit, izin dari orang tua apabila berhalangan berangkat ke sekolah. Kewajiban seorang siswa di lingkungan rumah antara lain: A. Ikut serta menjaga kebersihan rumah. B. Mematuhi atau menaati nasihat kedua orang tua. C. Menjaga nama baik keluarga. D. Selalu berusaha untuk menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Beberapa cara menyikapi kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu berusaha untuk melaksanakan kewajiban yang semestinya harus kita lakukan. Setiap keluarga tentu mempunyai peraturan yang dibuat untuk ditaati oleh seluruh anggota keluarga dengan rasa penuh tanggung jawab. Peraturan tersebut umumnya dibuat dengan cara musyawarah antar anggota yang diketahui oleh kepala keluarga. Tujuan pembuatan peraturan dalam keluarga yaitu untuk menciptakan suatu ketertiban, ketenangan, dan keharmonisan di dalam keluarga. Tujuan bangsa Indonesia tersebut yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat diantaranya:
1. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu 1. Di pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita masuk pada muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok membahas tentang informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi yang dibaca. Kata kunci adalah kata yang dianggap penting yang terdapat pada sebuah teks atau bacaan. Bisa diartikan juga, kata kunci merupakan kata penting yang terdapat pada judul bacaan yang dipakai sebagai pemandu bagi pembaca untuk menebak isi bacaan. Teks non-fiksi merupakan teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, sesuai dengan realita tanpa mengada-ada, atau dengan kata lain, hal-hal yang benar terjadi di dalam kehidupan. Contoh karangan yang termasuk teks non-fiksi adalah laporan, karya ilmiah, artikel, dan skripsi. Ciri-ciri karangan non-fiksi antara lain: A. Biasanya, teks non-fiksi berupa tulisan ilmiah ataupun ilmiah populer, di antaranya
artikel, skripsi, makalah, dan lain-lain. B. Teks non-fiksi bertujuan mencapai taraf objektivitas tinggi dan menarik perhatian pembacanya. C. Berupa menyerukan nalar pikiran para pembacanya. D. Memiliki bahasa yang bersifat denotatif dan tidak bersifat ambigu. Cara mencari kata kunci pada sebuah teks non-fiksi antara lain: A. Kita cari kata yang diulang-ulang beberapa kali di dalam bacaan tersebut. B. Kita cari kata kunci di dalam setiap ide pokok paragraf. Biasanya, ide pokok paragraf berada di dalam kalimat utamanya. C. Kata-katanya mendapat pengganti di kalimat lain. Baik anak-anak hebat, sekarang kita masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dengan materi pokoknya menyebutkan ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki maupun perempuan. Masa remaja disebut juga masa pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju remaja. Pubertas dialami oleh anak laki-laki maupun perempuan. Pada masa pubertas terjadi beberapa perubahan yang mencakup perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual. Perubahan pada masa pubertas disebabkan karena adanya perubahan hormon pada tubuh remaja tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan pada masa pubertas berlangsung secara cepat. Masa pubertas dialami manusia pada usia sekitar 12 sampai 17 tahun. Awal pubertas setiap anak berbeda-beda atau tidak sama. Ciri-ciri pubertas pada remaja perempuan antara lain: A. Tumbuhnya rambut halus pada bagian kemaluan dan ketiak. B. Suara menjadi lebih melengking atau tinggi. C. Tumbuh payudara atau payudara menjadi lebih besar. D. Bagian pinggul menjadi lebih besar. Ciri-ciri pubertas pada remaja laki-laki antara lain: A. Tumbuh rambut halus di bagian kemaluan dan ketiak. B. Dada terlihat lebih bidang. C. Suara menjadi lebih besar dan berat karena laring pada pita suara juga berkembang. D. Tumbuh jakun di bagian leher. E.
tumbuh kumis, jenggot, maupun jambang. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita masuk pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi pokoknya memahami makna proklamasi kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia antara lain: A. Sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Menjadi pernyataan de facto. C. Menaikkan martabat bangsa Indonesia. D. Tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. E. Bisa memulai perjuangan sebagai negara baru. Beberapa upaya yang dapat kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan antara lain: A. Khidmat ketika mengikuti upacara bendera. B. Berani dan percaya diri menjadi petugas upacara bendera. C. Mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah maupun kelas. D. Belajar dengan giat dan rajin. E. Aktif dalam kegiatan pramuka, OSIS, maupun paskibra. F. Berusaha menjaga nama baik sekolah. G. Berusaha mengatur waktu sebaik mungkin. H. Aktif dalam setiap kegiatan yang baik di masyarakat. I. Patuh pada perintah dan nasihat orang tua dan guru. C. Selalu berusaha melakukan perintah yang diberikan oleh orang tua maupun guru. K. Saling menghormati dan membantu satu sama lain. L. Tidak mengejek dan membeda-bedakan dalam berteman. Nah, anak-anak hebat, sekarang kita sudah masuk pada materi terakhir, muatan pelajaran SBDP. Adapun materi pokoknya adalah memahami interval nada. Interval merupakan sebuah jarak antara nada yang satu dengan nada yang lain. Dan berikut ini beberapa nama interval nada. Antara lain: A. Prim. Prim adalah interval nada dari satu nada yang sama. Contoh jarak nada dari do ke do. B. Sekon. Sekon adalah interval nada dari nada satu ke nada kedua di atasnya maupun di bawahnya. Contohnya do ke re. C. Terts. Terts adalah interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Contohnya do ke mi.
D. Kuart. Kuart adalah interval nada dari nada 1 ke nada keempat. Contohnya Do ke Fa. E. Quint. Quint adalah interval nada 1 ke nada kelima. Contohnya Do ke Sol. F. Sect. Sect adalah interval nada 1 ke nada keenam. Contohnya Do ke La. G. Septim. Septim adalah interval nada 1 ke nada ketujuh. Contohnya Do ke Si. H. Oktav. Oktav adalah interval 8 nada. Misalnya Do ke nada Do tinggi.